Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan liyutahhira al-quluba wa yurshida an-nasa ila al-aqaidis sahihah wa ila al-ulumin nafi'ah wa ila al-akhlaqil fadilah alladhi tasmu bil fardi wal mujtama' ila al-makanatil 'izzah wal karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin mukarramah, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, para hujat, pengurus DKM Masjid Al-Barakah, Bapak Ibu, seluruh jamaah salat Aisyah, salat tarawih, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini fi afdalil biqa fil ardi 'alal itlaq, di tempat yang paling utama di muka bumi, masajiduha, yaitu masjid-masjidnya, dalam rangka beribadah, ruku, sujud, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Agung menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah dalam ibadah hingga akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan beliau menyebut kita umat akhir zaman sebagai ikhwan. 15 hari sebelum beliau wafat dari syuhada Uhud, beliau menyatakan, wa inni la astaqi ila ikhwani, aku benar-benar rindu kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanukum, bukankah kami juga saudaramu ya Rasul? La, bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Lantas siapa saudaramu yang membuat engkau menangis karena mereka ya Rasulullah? Ikhwanil ladina ya'ishuna min ba'di, saudaraku adalah mereka yang hidup sepeninggalku. Hum la yarawni walaki yu'minuna bi, mereka tidak melihat aku tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindukan aku. Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan amanah menyampaikan tentang belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dikenal juga Sa'ad bin Malik. Sa'ad artinya bahagia. Sa'ad ini terkenal dari keislamannya, dari doa-doanya, dari bela dirinya. Masuk Islamnya dia dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ada riwayat yang ketiga setelah Abu Bakar, Ali, kemudian Sa'ad. Ada juga yang keempat, Abu Bakar, Ali, Talhah, kemudian Sa'ad. Ada yang menyebutnya yang ketujuh, tapi yang jelas termasuk 10 golongan yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan semua yang hadir seperti Sa'ad, dijamin menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Ketika beliau masuk Islam, beliau menyambut dakwah Rasulullah. Ketahuan oleh ibunya, ibunya namanya Ummu Hamnah. Dia orang yang sangat kokoh pendiriannya. Karena Sa'ad adalah anak cucu keturunannya, Al-Ummu Dasas, ibu itu sangat berpengaruh. Sa'ad pun sangat kokoh pendiriannya. Hati ibunya seperti besi, tapi hati Sa'ad lebih keras daripada besi dan karang.
Ibunya melihat ketika saat masuk Islam, ibunya ini belum masuk Islam. Dia protes. Nah, dengar-dengar kamu sudah ikut agama Muhammad, apakah kamu akan meninggalkan agama bapak moyang kita, agama kita yang telah lalu? Ya, benar ibu. Kalau kamu teruskan keyakinanmu kepada agama Muhammad, dia sebutnya agama Muhammad, enggak agama Islam, ibu tidak akan makan. Satu hari enggak makan, 2 hari enggak makan, sampai hari ketiga lemes enggak makan juga, karena saat enggak mau keluar dari Islam. Jadi dulu ini umur saat kurang lebih 17 tahun. Beliau masuk Islam umurnya 17 tahun. Anak sekarang 17 tahun main game online. Tapi saat kokoh pendiriannya, dia berlatih panah, berlatih perang, bela diri. Nah, kalau kamu nggak mau keluar dari agama Muhammad, ibu nggak akan makan selama-lamanya. Apa kata saat? Bu, kalau seandainya ibu punya 70 nyawa, dalam riwayat yang lain 100 nyawa, dalam kisah yang lain, kalau seandainya ibu punya 1000 nyawa, nyawa itu keluar satu persatu, aku nggak akan tinggalkan agama Muhammad. Aku tidak akan tinggalkan Islam. Aku akan terus ngikutin ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah saat kokoh pendirian ibunya, tapi saat lebih kokoh. Nah, kalau yang hadir ini kokoh keimanannya, mudah-mudahan anak cucunya lebih kokoh lagi. Sebagaimana saat yang kokoh keimanannya. Penasaran ibunya terhadap sikap Sa'ad. Agama apa ini yang dianut oleh Sa'ad ini? Keyakinan apa ini? Sampai segitunya. Sampai turun ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti orang tuamu. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah dengan kedua orang tuamu, pergaulilah kedua orang tuamu dengan pergaulan yang baik. Tidak usah kamu ikutin syiriknya, musyriknya, tapi soal kerjaan, bantu kerjaannya. Kalau dia butuh makan, kasih makan. Kalau butuh pertolongan, tolong dia. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dalam urusan muamalah, bantulah orang tuamu. Ayat ini turun berkaitan dengan saat pemaksaan ibunya terhadap anaknya. Fala tuti'huma, jangan kamu ikuti mereka yang menyuruh, memaksamu untuk menyekutukan Allah. Ini satu pelajaran dari saat yang akhirnya di kemudian hari nanti justru ibunya inilah yang mengikuti agama saat, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam buku yang saya tulis, kisah-kisah 29 kisah inspiratif, yang bukunya warna kuning dulu. Di sana ada taman buku itu kan, nah pojok baca itu. Nanti saya lengkapi, tapi bayar ya. Ini saya bawa disertasi nih. Ini buku dakwah wasatiyah, disertasi saya. Dakwah wasatiyah Islam moderat. Tadi tidak seperti yang digaungkan, bukan Islam moderat versi barat, bukan Islam moderat versi timur, tapi perspektif Al-Quran. Kalau versi barat itu Islam moderat yang boleh pindah agama, yang boleh nikah beda agama, yang tidak memperjuangkan syariat Islam, itu versi barat. Kalau versi timur yang sesuai dengan kebudayaan, padahal enggak semua budaya sesuai dengan Islam. Maka saya buat wasatiyah versi Al-Quran, perspektif Al-Quran. Ada 10 term dalam Al-Quran. A'daluhum, yang paling adil, awsatuhum, yang paling tengah, yang paling unggul, yang paling utama, akhyaruhum, yang paling terpilih, kemudian tawazun, yang berkeseimbangan,
Kemudian ditandai dengan iman, karena ada yang bermoderasi tetapi dia setengah iman setengah kufur, maka harus ditandai dengan iman. Yang asyura, bermusyawarah dalam keputusan jama'i atau berjamaah dan seterusnya. Lebih lengkapnya ada di sini. Ini dakwah yang diajarkan Nabi, yang pesannya yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dibikin susah. Basiru wala tunafiru, bikin gembira, jangan dibikin lari. Nah, kalau saya disuruh memimpin tarawih, saya nanya, jamaah di sini sukanya yang panjang atau yang pendek? Halo? Pendek katanya. Ada yang sedang, ada yang pendek, berarti sedang-sedang pendek gitulah gitu. Kalau dikasih panjang, ada yang maunya namanya makmum ya ikut imam, benar itu. Tapi Nabi juga bersabda di Imam Tirmidzi, sebaik-baik imam yang dicintai makmum, yang mencintai makmum. Ada dibikin panjang sampai malam. Wah, malam pertama penuh, besoknya sepi. Kenapa? Kapok saya. Udah jangan di sono lagi. Loh, salat kok kapok gitu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan karunia-Nya, dengan itu kamu hendaknya harus senang. Ibadah itu senang, baca Quran itu senang, salat tarawih itu senang, puasa itu senang, bikin senang. Maka siapa-siapa yang bikin senang anak-anak, Allah siapkan man farrahas sibyan baital farrah. Allah siapkan istana kebahagiaan dalam surga nanti. Kembali ke saat. Di sini kultumnya kuliah 7 menit, 17 menit atau 70 menit? 17 ya. Yang sedang-sedang aja ya. Ya, berarti 5 menit lagi. Kembali ke saat. Saat juga punya gelar mustajabud doa. Selain musibur rimah. Kata Nabi, ada 2 perkara yang saat ini nggak pernah meleset. Apa itu? Doanya dan panahnya. Kalau doa selalu diijabah, itu saat. Kalau manah selalu tepat. Digambarkan hebatnya saat itu naik kuda, nggak pegang kendali, sambil manah, kudanya lari tepat. Lah kita sambil naik kuda doang aja bisa jatuh gitu. Itu saat nggak pegang talinya, seakan-akan tubuhnya lengket sama kudanya. Di tengah kegelapan jalan. Itulah saat. Dan manah nggak pernah meleset. Dia juga dikenal sebagai paman Nabi. Jadi paman Nabi jangan kenalnya cuma Abu Lahab, Abu Jahal doang gitu. Saat ini paman Nabi juga. Kenapa saat ini punya doa yang selalu diijabah? Kalau memanah selalu tepat. Dia didoain Nabi. Dan dia punya amalan khusus. Mohon maaf, sudah diterangkan belum amalan khusus saat? Halo? Sudah belum? Mau terangin nggak? Sekarang atau bulan depan? Sekarang ya. Jadi saat ini punya amalan khusus. Lagi Nabi menyampaikan begini, tiba-tiba Nabi yattali'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian seseorang min ahlil jannah, dia itu penghuni surga. Orang penasaran ini, orangnya masih di dunia tapi sama Nabi disebut penghuni surga. Rupanya yang datang seseorang yang tidak dianggap sebagai orang-orang yang tokoh seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak. Dia adalah saat yang dulu itu dianggap sebagai orang yang biasa. Dia cuma nenteng sendal, maka nggak terpilih sebagai khulafaur rasyidin. Dia nenteng sendal, janggutnya masih basah bekas wudunya. Besok lagi bilang Rasulullah menyampaikan, yattali'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan datang pada kalian seseorang penghuni surga. Ternyata dia lagi. Sampai yang ketiga, ternyata saat lagi. Abdullah bin Umar menyampaikan, aku penasaran, amalan apa sih yang dimiliki oleh saat sehingga Nabi menyampaikan dia pemuda penghuni surga. Kemudian Nabi sampaikan kalau doa nggak pernah ditolak, kalau memanah selalu tepat. Kalau ini memang disebutkan beliau giat dalam berlatihnya, tapi yang doanya
yang disebut penghuni surga tadi, apa sih amalannya? Abdullah bin Umar berusaha ke rumahnya, dia pandang siang malamnya. Jadi kalau ingin tahu seseorang itu pas di rumah, pas dalam perjalanan, bukan pas ngaji. Kalau pas ngaji gini soleh-solehah semua ini, wajahnya wajah ahli surga semua. Tapi pas di rumah, nah itu kelihatan itu. Nah, pun begitu Abdullah bin Umar begitu, pengen ke rumahnya, kemudian nanya, dia menyampaikan, mohon maaf, saya ada masalah sama keluarga, izinkan saya menginap 3 malam. Ini batas orang bertamu itu 3 malam. Dia harus dilayani, disiapin makanannya, piringnya dicuciin 3 malam. Kalau malam keempat kamu cuci sendiri, nyapu sendiri, masak sendiri, boleh itu, karena paling maksimal 3 malam. Setelah malam pertama, kedua, ketiga, gak ada yang istimewa, amalnya saat biasa gitu. Malam juga tidur, bangun di akhir malam, lalu dia sholat malam sekedarnya, kemudian witir, subuh ke masjid, tahajud, cuman sekedarnya nggak sepanjang malam, biasa amaliyahnya, nggak ada yang istimewa. 3 hari dia menanyakan, dan dengan jujur mohon maaf, saya tidak ada masalah sama keluarga, saya hanya penasaran. Rasulullah menyampaikan, engkau ini rajulun min ahlil jannah, apa rahasia amalan anda? Tidak ada yang rahasia, nggak ada yang istimewa. Kalau begitu aku pamit. 3 langkah Abdullah bin Umar meninggalkan Sa'ad, maka Sa'ad pun menyampaikan, memang tidak ada yang istimewa, hanya saja aku setiap malam selalu berdoa, ya Allah, hari ini kalau ada orang-orang yang menyakitiku, ampunilah dosanya. Tapi kalau memang aku yang salah, ampuni dosa-dosaku. Rabbi firli wali walidayya walil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, muslimin dan muslimat. Dan Rasulullah menjelaskan ketika ditanya, ayyun nas afdal, manusia mana yang paling utama? Kullu sudukil lisan wa mahmumil qalbi, orang-orang yang lisannya benar, jujur, dan hatinya bersih. Sahabat nanya lagi, na'rifu sudukul lisan na'rifuhu, perkataan yang jujur, lisan yang benar kami faham. Fama mahmumil qalbi, apa itu hati yang bersih? Ini menunjukkan tidak semua orang Arab paham bahasa Arab. Mereka nanya lagi, fama mahmumul qalbi, apa itu hati yang bersih? Kullut taqi, mereka yang berhati bertakwa, annaki yang bersih, la isma fihi, tidak ada dosa, la ghilla, tidak ada rasa dengki, enggak nyaman, wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu, wala hasada, tidak juga ada rasa hasad dengki. Jadi hatinya bersih. Kalau ada yang ngatain kadrun, kampret, cebong, jangan dibales. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, salam. Kalau ada orang-orang jahil mengatakan begitu, salama. Bahkan didoain mudah-mudahan, Allahumma ighfir lahum wahdihim, ya Allah ampunilah mereka, berikan hidayah pada mereka. Itulah saat yang hatinya bersih, doa-doanya selalu diijabah. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya qalbun taqi, qalbun naqi, hati yang bertakwa, hati yang bersih. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada yang mesen buku saya bisa sama Pak Haji Sony. Nah, insya Allah. Nggak bawa duit, transfer. Nggak punya, dicicil 10.000 sebulan nggak apa-apa. Insya Allah. Saya bukan apa-apa. Ini belajar dari kurang lebih 22 tahun saya tuangkan di sini nih. Sudah diperiksa kurang lebih 12 profesor dan dokter, bukan yang paling benar tetapi mendekati kebenaran insya Allah. Karena dia berdasarkan cara pembahasannya, satu masalah saya ambil ayatnya, ini tafsirnya, ini hadisnya, kemudian ini sirahnya, baru pandangan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.